Section 19. Aljabar. Materi pertama tentang variabel, konstanta, dan faktor. Kita lihat narasi berikut ini. Suatu hari yang cerah, Rais bertemu dengan Dede di sebuah toko grosir. Kemudian terjadi percakapan singkat antara Rais dan Dede. Dede, kelihatannya kamu beli baju pramuka banyak sekali. Iya, Rais, baju ini akan dijual kembali oleh ibu saya di toko. Saya membeli 3 kantong dan 4 baju. Rais beli apa saja? Saya hanya beli 2 baju pramuka, Dede. Baju ini untuk kedua adik kembar saya yang kelas 7 SMP. Dari percakapan di atas, terlihat 2 orang menyatakan banyaknya baju pramuka dan dengan satuan berbeda. Dede menyatakan jumlah baju pramuka dalam satuan kantong, sedangkan Rais langsung menyebutkan jumlah baju yang dibeli dalam satuan baju. Kita lihat contoh berikut ini. Dede membeli 3 kantong baju dan 4 baju. Nah, bentuk aljabarnya 3x untuk 3 kantong baju dan 4 baju itu ditambah 4. Nah, sedangkan Rais untuk 2 baju bentuk aljabarnya hanya 2. Pada tabel di atas, simbol X menyatakan banyak baju yang ada dalam kantong. Simbol X tersebut bisa mewakili sembarang bilangan, yakni seperti berikut. Jika X sama dengan 10, maka 3X ditambah 4 sama dengan 3 dikali 10 tambah 4. 3 dikali 10 adalah 30 ditambah 4 sama dengan 34. Jika X sama dengan 15, maka 3X ditambah 4 sama dengan 3 dikali 15 ditambah 4. 3 dikali 15 adalah 45 ditambah 4 adalah 49. Jika X sama dengan 20, maka 3X ditambah 4 sama dengan 3 dikali 20 ditambah 4, 3 dikali 20 adalah 60, ditambah 4 adalah 64. Di sekitar kita juga beberapa orang seringkali menyatakan banyaknya suatu benda tertentu dengan tidak menyebutkan satuan benda tersebut, akan tetapi mereka menggunakan satuan kumpulan dari jumlah benda tersebut. Misalkan 1 kantong beras, 1 keranjang apel, 1 keranjang jeruk, dan lain-lain. Untuk lebih memahami tentang bentuk-bentuk aljabar, mari kita amati dan lengkapi bentuk-bentuk aljabar pada tabel berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang sama. Misalnya X menyatakan banyak bola dalam satu kotak, Y menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Tiap kotak berisi bola dengan jumlah yang sama. Tiap tabung berisi bola dengan jumlah yang sama. Kita lihat tabel berikut ini. Ada 2 buah bola. Dalam bentuk aljabar kita tulis dengan angka 2. Dan 1 kotak bentuk aljabarnya X, karena kita misalkan X di soal sebelumnya. Nah, nomor 3 ada 2 kotak, artinya bentuk aljabarnya 2x. Nah, yang keempat ada 2 kotak dan 4 bola, artinya 2x ditambah 4. Nah, yang kelima ada 2 kotak, 4 bola, 1 tabung, artinya 2x untuk mewakili kotak, Y untuk mewakili tabung, dan 4 adalah bolanya. Yang nomor 6 ada 3 kotak, 2 tabung, dan 5 bola. Bentuk aljabarnya adalah 3x ditambah 2y ditambah 5. Contoh soal, tentukan unsur-unsur aljabar. Yang pertama, 3x dikurang 4, koefisiennya adalah 3. Variabelnya adalah X dan konstantanya adalah negatif 4. Nah, yang keduanya, Y dikurang 5 ditambah 6. Nah, kita sederhanakan dulu menjadi Y ditambah 1. Karena negatif 5 ditambah 6 adalah plus 1. Koefisiennya berapa?
1. Variabelnya Y dan konstantanya adalah 1. Nah, untuk nomor 3, 7 dikurang 3Z. Manakah koefisiennya? Negatif 3. Variabelnya Z dan konstantanya adalah 7. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga P ubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A, B, C, atau Z. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstanta. Sedangkan koefisien pada bentuk aljabar adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Suku atau grup contohnya 3A berarti memiliki satu suku. 3A dikurang 2B memiliki 2 suku. 5S ditambah 3 artinya memiliki 2 suku. 2X kuadrat dikurang X artinya memiliki 2 suku. Nah, 4X ditambah Y dikurang 2Z artinya memiliki 3 suku. Sedangkan nomor 6, 5 ditambah R dikurang 3S memiliki 3 suku. Lihat contoh di sebelah kanan. Ada 4W ditambah 5W artinya suku sejenis. 4W kuadrat ditambah 5W merupakan suku tidak sejenis. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Yang ketiga, 5S dan 5T merupakan suku tidak sejenis karena variabelnya berbeda yaitu S dan T. 5 dan 3 merupakan suku sejenis. A, B, dan 2AB merupakan suku sejenis sama-sama AB. Y kuadrat dan 3Y kuadrat merupakan suku sejenis karena variabelnya sama-sama Y kuadrat. Nah, suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku dibagi menjadi 2 yaitu suku sejenis dan tidak sejenis. Suku sejenis adalah variabelnya sama, suku tidak sejenis adalah variabelnya berbeda. Contoh, tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar. 2X ditambah 3Y dikurang X dikurang 5Y. Suku sejenisnya adalah 2X dan negatif X, serta 3Y dan 5Y. Yang kedua, A kuadrat dikurang 2A dikurang A ditambah 3A kuadrat. Nah, suku sejenisnya adalah A kuadrat ditambah 3A kuadrat serta negatif 2 dan negatif A. Perkalian konstanta dengan bentuk aljabar biasanya dilambangkan dengan A dikali X sama dengan AX. Contohnya 4 dikali T sama dengan 4T. 2 dikali R kurang S, kita kalikan ke dalam. 2 dikali R sama dengan 2R. Dikurang 2 dikali S adalah 2S. Jadi 2R dikurang 2S. Untuk yang ketiga, negatif 6 dikali X kurang Y, kita kalikan ke dalam. Negatif 6 dikali X adalah negatif 6X. Negatif 6 dikurang Y adalah plus 6Y. Sehingga mendapatkan hasil negatif 6X ditambah 6Y. Yang keempat, 3 dikali S ditambah 2T dikurang 4R. Kita kalikan ke dalam. 3 dikali S adalah 3S. 3 dikali 2T adalah 6T. 3 dikali negatif 4R adalah negatif 12R. Sehingga kita mendapatkan hasil 3S ditambah 6T dikurang 12R. Nah, untuk self evaluation ini adalah tugas Ananda di rumah kali ini.